Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maxwell Simangunsung dengan NIM 11S24022, Prodi Sarjana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas laporan praktikum yang keempat, yaitu mengenai structure enumeration. Di sini terdapat tugas 0, yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan atau mendeklarasikan dalam kode program contoh yang ada di sekeliling Anda. Yang pertama-tama kita akan enumerasi. Selanjutnya kita akan masuk kepada kode programnya. Di sini terdapat enum untuk hari dalam satu minggu. Saya menggunakan tipe data enum Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi sini saya menggunakan enum digunakan untuk merepresentasikan hari dalam seminggu sebagai nilai diskrit yang terurut mulai dari 0 hingga 6 minggu. Enum juga digunakan karena lebih mudah dibaca dibandingkan angka biasa dari 0 sampai 6. Eh, struktur data mahasiswa, like dev structure, char nama 50, integer name, float IPK, dan mahasiswa. Jadi sini menggunakan tipe data struct digunakan untuk mengkelompokkan berbagai properti mahasiswa dalam satu kesatuan sebuah data. Jadi sini char nama 50, tipe arraynya itu char 50, karakter arraynya 50. Alasan saya menggunakan itu karena digunakan untuk menyimpan string dengan panjang maksimum 50 karakter. Integer name. Jadi di sini integer seperti artinya integer itu adalah untuk menyimpan bilangan bulat. Karena name itu biasanya menggunakan angka bilangan bulat. Sehingga integer cukup untuk menyimpannya. Float IPK. Jadi pengaliran dari float ini adalah bilang tipe data bilangan pecahan. Karena IPK itu sering kita juga menggunakan seperti contoh 2,75, 3,05, 3,75 pasti akan mempunyai koma-koma. Jadi tipe float perlu yang dapat merepresentasikan bilangan yang berkoma. Array, array string untuk nama hari. Const- Konstanta char, nama hari mulai dari Senin sampai Minggu. Di sini tipe data const char atau array pointer ke karakter. Jadi sini adalah array berisi pointer ke string yang merepresentasikan nama-nama hari. Di sini constar ini lebih efisien, menyimpan string secara lebih efisien dalam memori tanpa perlu mendeklarasikan ukuran tetap. Menggunakan const juga untuk mencegah modifikasi elemen array supaya lebih aman. Deklarasi dan inisiasi enum. Hari, hari ini Kamis. Di sini menggunakan tipe data hari yang merupakan enum, nilainya di script itu adalah ke Kamis, yang berarti hari ini memiliki nilai 3 sesuai urutan dari enum. S- sa- Deklarasi dan inisiasi struct mahasiswa atau HMAS 1, Welly sebagai karakter nama, integer name sebagai 125006 itu sebagai integer name, dan 3,05 sebagai
float IPK. Dan untuk menampilkan hasil, eh, kita diperlukan printf. Hari ini persen S per N, nama hari ini, selanjutnya juga sampai ke bawah. Nah, jadi nama hari ini digunakan untuk mengambil string dari array. Terus juga menggunakan persen S per N ini karena namanya itu bila merupakan string. Kalau nim yaitu adalah persen D dikarenakan itu merupakan integer. Nim itu adalah bilangan bulat, jadi printernya itu kita menggunakan persen D. Terus persen 2 persen titik 2F itu adalah untuk float IPK karena eh, printf dari float itu adalah persen titik 2F karena merupakan bilangan desimal. Return statement. Jadi sini mengembalikan nol yang mendatangkan program berakhir dengan sukses. Selanjutnya itu kita akan melakukan terminalnya. Nah, hasil output yang didapatkan adalah nama mahasiswa itu adalah Welly. NIM mahasiswa 12 5 006 dan IP mahasiswa 3,05. Seperti ini. Deklarasi ini struct. Selanjutnya kita akan masuk kepada tugas 1. Di sini diminta baris perintah registrasi untuk menambahkan informasi atau identitas mahasiswa. Baris perintah ini akan diikuti oleh mahasiswa lainnya untuk merepresentasikan identitas mahasiswa diawali dari nama, NIM, tahun masuk, dan jenis kelamin. Barisan perintahnya itu adalah garis sampai 3 kali digunakan untuk mengakhiri inputan. Program akan secara terus-menerus menjadi satu barisan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Program kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Seperti contoh inputnya ini. Jadi outputnya sebagai berikut. Eh, oke, kita masuk pada contoh yang pertama. Kita akan masuk pada programnya. Di sini terdapat headernya yaitu include studio titik h, include string titik h, include stdlib titik h. Jadi sini fungsi dari yang pertama ini adalah fungsi input output seperti printf dan scanf. Terus yang kedua ini adalah untuk manipulasi string seperti strcam dan strok. Terus include stdlib ini adalah untuk mengkonversi data seperti atoy. Nah, ini ketiga header ini diperlukan agar program dapat lakukan operasi dasar seperti membaca input, manipulasi string, dan mengonversi sebuah data. Terus, define max student 100 dan define name length 50. Yaitu, max student ini menggunakan define karena jumlah maksimal mahasiswa diatur sebagai konstanta yang tidak berubah. Selanjutnya ada define name length. Name length ini digunakan untuk membatasi panjang nama sehingga memori tidak terbuang dengan sia-sia. Enumeration untuk jenis kelamin. Type def enum, male, female, unknown. Gender. Jadi gender digunakan sebagai enumerasi karena hanya ada 3 kemungkinan nilai, yaitu male, female, dan unknown.
enum lebih aman daripada char atau integer karena memastikan nilai tetap dalam cakupan yang diizinkan. Terus selanjutnya struct untuk menyimpan informasi mahasiswa. Type def struct karakter name, name length, char name 20, integer year, gender student. Nah, jadi sini karakter name untuk menyimpan nama mahasiswa. Karakter name ini menyimpan name mahasiswa. Dan integer tone adalah menyimpan tahun masuknya mahasiswa. Gender untuk menyimpan jenis kelamin mahasiswa. Oke. Char name. Alasan menggunakan name di sini array untuk menyimpan string lebih aman daripada char. Maka di sini terdapat array. Terus char name dengan array juga karena name biasanya berisi angka yang tidak bisa dihitung secara matematis. Integer year menggunakan integer karena tahun masuk bersifat numerik dan tidak memerlukan tipe data yang desimal. Gender menggunakan enum agar lebih terstruktur. Integer main students max students integer male count sama dengan 0, female count sama dengan 0, dan char comment 20. Nah, jadi di sini student ini array untuk menyimpan data mahasiswa. Male count dan sama dengan 0, female count sama dengan 0, yaitu variabel untuk menghitung jumlah mahasiswa berdasarkan gender. Comment 20 ini variabel untuk menyimpan perintah yang diberikan pengguna. Di program ini juga terdapat loop while. Loop while 1 membaca perintah yaitu enter command scanf %s sama dengan comment. Jadi loop ini akan berjalan hingga pengguna memasukkan garis-garis tiga itu seperti ini. Scanf scanf command digunakan untuk membaca perintah. Jika perintah adalah register, if strcam command register sama dengan 0, membaca informasi mahasiswa, while 1, karakter input 100, scanf persen pangkat per n input, membaca input hingga new line. Nah, jadi fungsinya ini yaitu untuk membaca satu barisan penuh untuk menangani nama dengan spasi. Jadi, jika input adalah garis-garis tiga keluaran, maka if strcam input sama dengan 0 break, istirahat. Jadi jika pengguna memasukkan ini, maka pendaftaran akan berhenti. Memisahkan input karakter dikali token strok input ini. Jika if token tanda seru sama dengan 0, strcam student male count ditambah female token strok 0. Jika token sama dengan 0, strcopy students male count plus female count token sama dengan strok 0. Jadi fungsi strk0 ini untuk memecah string berdasarkan pemisah dari ini, yang ini. Terus str copy
digunakan untuk menyalin nilai ke dalam mahasiswa. Membandingkan nilai token dengan male dan female ini, male dan female, menggunakan strcam. Jika male, maka male count bertambah. Jika female, maka female count akan bertambah. Jika tidak sesuai dengan gender, maka akan diatur dengan unknown. Biasanya menampilkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi. F, persen D, persen D per N, male count, female count, return 0. Di sini kita akan memasukkan inputnya. Kita akan menyalin. Maka output yang dihasilkan adalah 1 dan 3. Nah, sama seperti output yang diharapkan. Selanjutnya kita akan memasukkan contoh yang kedua. Maka outputnya 3 0. Sama sesuai dengan program yang kita buat. Selanjutnya kita akan masuk kepada tugas yang kedua. Di sini terdapat input pada program di atas untuk program input masih sama dengan programnya. Jadi output di sini barisan pertama merupakan jumlah mahasiswa dan mahasiswa yang diinput. Satu barisan keluaran terdiri atas 3 segmen, yaitu jumlah mahasiswa, jumlah mahasiswi dengan simbol blok. Barisan kedua merupakan nama-nama mahasiswa. Satu barisan terdiri dari 0 sampai banyak segmen, tergantung banyak input identitas mahasiswa yang diseparasi dengan simbol blok. Barisan kedua merupakan nama-nama mahasiswi. Satu baris keluaran terdiri dari 0 sampai banyak segmen terdapat tergantung banyaknya inputan identitas mahasiswi yang diseparasi dengan simbol blok. Kita akan masuk ke programnya. Oke, sama seperti yang tadi di sini, kita akan melangkainya eh, sampai kemana? Struktur untuk menyimpan informasi mahasiswa. Sama juga seperti yang tadi. While satu membaca perintah printf, enter comment, scan f, persen s comment.
Nah, jadi di sini if str comment register ini digunakan untuk membandingkan string karena sama dengan tidak dapat digunakan pada string di C. Di sini berfungsi untuk menangani perintah register. Loop pendaftaran mahasiswa while while 1 karakter input 100 scan F. Jadi scan F persen sampai yang ke input ini membaca satu barisan penuh agar dapat menangani nama dengan spasi. Jadi kondisi keluarannya itu adalah if str cam input garis 3 sama dengan 0 break. Nah, jadi sini jika pengguna memasukkan yang ini, maka pendaftarannya akan berhenti. Char dikali token sama dengan strok. Nah, fungsi strok input tanda kutip blok tanda kutip digunakan untuk memisahkan string berdasarkan blok. Strcpy ini juga digunakan untuk menyalin menyalin token pertama ke dalam variabel name. Nah, if token null, if token sama dengan null, strcpy students male plus female count, token strok null. Nah, jadi strcpy ini digunakan untuk menyalin name atau token ini mengonversi string ke integer. Nah, jadi sini menentukan gender mahasiswa. Jika male, maka male count bertambah. Jika female, female count bertambah. Eh, menanggapi perintah garis 2 garis sampai 3 kali ini untuk keluar. Else else if str came common garis 3 sampai break print F. Jika pengguna memasukkan garis garis 3, program akan keluar dari loop utamanya. Jika perintah tidak dikenali, program menampilkan pesan kesalahan. Nah, jadi eh, menampilkan nama mahasiswa yang perempuan. For integer i sama dengan male count, i lebih kecil dari male count ditambah female count, i plus plus. Sini adalah perulangan. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kebalikan dari yang tadi, seperti yang ini. Jadi untuk menampilkan perempuan ini adalah namanya dipisahkan dengan ini. Begitu juga dengan laki-laki akan dipisahkan melalui ini. Supaya formatnya itu nampak lebih rapi. Kita akan mencoba melakukan terminalnya.
Jadi di sini kita akan memasukkan contoh input yang pertama, masukkan komennya. Ya, di sini outputnya adalah satu blok 3 Ishak, Anna blok, Risa blok Fitri. Kita lihat apakah sama. Ya, sama. Selanjutnya pada contoh yang kedua, outputnya adalah 3 blok 0 Ishak, John, dan Leonardo. Sama. Selanjutnya pada ketika kita bikin garis sebanyak 3 kali, maka outputnya adalah 0 blok 0. Maaf, salah. Ah, maka kan 0 blok 0. Sekian penjelasan saya mengenai tugas laporan praktikum yang keempat. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan yang saya perbuat. Terima kasih.